Perkenalkan, nama saya Aulia Nurhidayah. Nama saya Fauzia Zain. Saya Maharani. Saya Nailah. Saya Safa. Saya Novel Sepik Agil. Nama saya Fahrizal Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas materi mengenai KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Yuk kita simak videonya. Kita akan membahas beberapa poin mengenai KNIP. Yang pertama, KNIP itu apa sih? KNIP merupakan badan pembantu presiden yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. KNIP ini diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia, sehingga tanggal pembentukannya diresmikan menjadi hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. KNIP diresmikan di Gedung Kesenian Jakarta sekaligus penyusunan pimpinan KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945 dan dibubarkan pada 15 Desember 1949. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Mulai saat itu, penyelenggaraan negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan ketentuan dalam aturan peralihan. Tanggal 29 Agustus 1945 dibentuklah KNIP yang beranggotakan 137 orang. Tujuan KNIP adalah sebagai penjelamaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang pertama ada Kasman Sigodim Mejo dari 29 Agustus 1945 sampai 17 Oktober 1945. Yang kedua ada Sultan Syahrir dari 17 Oktober 1945 sampai 14 November 1945. Yang ketiga ada Supeno dari 4 November 1945 sampai 28 Februari 1947. Yang terakhir ada Asaat dari 28 Februari 1947 sampai 27 Desember 1949. Tugas KNIP. Tugas pertama KNIP adalah membantu tugas kepresidenan, penasihat presiden. Namun, kemudian diperluas dengan mempunyai kewenangan legislatif. Kewenangan KNIP sebagai DPR ditetapkan dalam rapat KNIP tanggal 16 Oktober 1945. Sebelum terbentuk MPR dan DPR, Komite Nasional Indonesia Pusat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. 2. Pekerjaan sehari-hari. KNIP dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara dan bertanggung jawab kepada KNIP. Wewenang KNIP sebagai DPR pada rapat 16 Oktober 1945. 1. KNIP sebelum DPR MPR terbentuk diserahi kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara GBHN. Berhubung gantinya keadaan, maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah badan pekerjaan KNIP yang diketuai oleh Sultan Syahrir. Komite Nasional Indonesia disusun dari tingkat pusat sampai daerah. Pada tingkat pusat disebut Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP, dan pada tingkat daerah yang disusun sampai tingkat kewedanan disebut Komite Nasional Indonesia. Yang pertama, sidang pleno kedua di Jakarta tanggal 16 sampai 17 Oktober 1945. Yang kedua yaitu sidang pleno ketiga di Jakarta pada 25 sampai 27 November 1945. Selanjutnya yaitu sidang pleno keempat di Surakarta pada 28 Februari sampai 8 Maret 1946. Dan inilah gambar pada saat kondisi sidang pleno keempat. Menyatakan kemauan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka, mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan, supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia. Persatuan kebangsaan yang bulat dan erat. Membantu mententeramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum. Yang kedua, membangun pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia dan daerah serta membantu pemerintah daerah untuk mensejahterakan umum. Anggota Badan Pekerja KNIP terdapat 32 anggota Badan Pekerja KNIP seperti Sultan Syahrir, Muhammad Natsir, Supeno, dan lain-lain sebagainya.
Yang terakhir, fungsi KNIP. Yang pertama, membantu tugas kepresidenan dan penasihat presiden, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara, pertahanan dan keamanan negara, dan lain-lainnya. Nah, itu dia materi mengenai KNIP. Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.